Kalihipun niki kula mempertegas bilih masalah nasab niku ora penting dibakas. Perkara kula jenengan niku silsilahe munggah nganti tekan dia sembarang. Apa mesti nek nasabe apik niku mesti wonge apik dereng tentu. Jadi bakas perkara nasab niku paling tidak keren. Teng lasem ngoten niku tabu membicarakan mengenai itu. Laras nggih? Laras nggih? Gus Aziz Novian membahas mengenai nasab tidak keren. Emangnya siapa lu bakas-bakas masalah nasab? Oke. Sing penting pokoknya angger wonge apik ya apik. Pembahasan mengenai nasab niku pun mulai zaman 1000 tahun yang lalu niku menonton dan tidak pernah selesai, maka tidak perlu dipun bahas. Wong ujung-ujungnya nih kalau tingali niku namung kepengin menunjukkan jati dirinya bahwa saya ini adalah ini. Jadi ora penting, ora penting. Lah Imam Bukhari niku sapa? Imam Bukhari niku putrane kiai kampung putrane kiai kota sing rada terkenal, putrane kiai maneh, putrane wong kafir, Bardisbah. Bardisbah dia anak Mughirah niku akhirnya masuk Islam, dia anak Ibrahim dia anak Ismail dia anak Muhammad atau Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah, wong kafir. Jadi mboten perlu dipun bahas mengenai menika. Niku mawon ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan menika. Pokoke intine niku nazir takmir suweneng jenengan rawuh kabeh lan kula kandhani tak nasekati aja bakas-bakas mengenai nasab. Ngoten lho nggih. Sepakat nggih? Ate ana wong sing bakas mengenai nasab menawa ora wong lasem menawa. Mantu. Naturalisasi. Bahasane sini Gus Bahak niki biyen niku naturalisasi. Dilasemke. Nek wong lasem asli kaya Pak Kapolres ngeten niki insyaallah nggih mboten bakas. Kalau kita mekaten mawon, kula suwun benjang ben hal-hal ngaten niki jenengan kerahkan warga masyarakat ngrawuhi hale Mbah Sambu, nunjukno nek pancen Mbah Sambu iku wong apik. Ngoten mawon nggih. Kalau kita cekap wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu itu kan ada seorang kiai dari Lasemnya, Gus Azaim Maksum ya, yang melarang penduduk Lasem, umat Islam Lasem Rembang Jawa Tengah untuk membahas nasab. Gus Azaim Maksum itu memang mbah buyutnya ada jasa mendirikan Nahdlatul Ulama, membesarkan nama besar Nahdlatul Ulama. Tetapi beliau Gus Azaim ini seorang muhibin tulen. Pernah langsung diajak ke Tarim sana mengunjungi dan melihat langsung tempat tidurnya Habib Abu Bakar bin Salim di Inat sana. Para pemirsa dan pendengar semua bisa menyimak langsung secara virtual ya, ataupun faktual dan bahkan terkadang live streaming dari channel Misbahun Ni'am ya. Misbahun Ni'am Pelangi Tarim itu orang asli Jawa Tengah Rembang itu loh, dari Lasem itu loh. Jadi kalau orang Lasem, santri-santri Lasem sarang itu fanatik dengan KBM ya kayak Gus Azaim ini itu. Jadi Gus Azaim ini nggak berkualitas menurut saya. Dalam hal apa? Melarang umat Islam Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang untuk membahas nasab. Berarti mengajak orang untuk bodoh. Oh nggak bisa. Masyarakat Lasem itu nggak sebodoh yang Anda bayangkan Gus. Ya. Masyarakat Lasem itu sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi seperti ini kok ngelarang-larang orang bahas nasab. Ya. Ini tugas dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji yang pernah langsung ya ketemu komunikasi ya, face to face dengan beliaunya Gus Azaim. Salam Gus Azaim Maksum Lasem. Anda dalam aura wajah Anda itu masih
kena doktrin gendamnya mereka. Anda didekati oleh mereka, dirayu untuk mengunjungi Tarim sana sehingga keluar dari Tarim langsung menjadi wali. Ngaji sih bener, ya, ngaji sih bener. Jangan seenaknya menyampaikan melarang. Itu pas kholnya Mbah Sambu, ya, makanya kan belakang masjid ya, Jami Lasem itu ya, Mbah Sambu pas acara khol kok didengarkan banyak orang, memalukan. Kok ada kualitas kiai negeri ini yang seperti ini. Malu saya itu, malu. Gus Azai Maksum ngaji mana? Kalau malas ngaji ora usah dadi kiai, dadi nelayan wae. Dadi nelayan ora usah dadi kiai. Seperti Gus Saiful Bahari ini saja, walaupun begitu jenengan tetap ngaji Gus ya. Oh, terus ngaji. Luwih apik santri gelem ngaji daripada kiai malas ngaji. Nah, ini yang penting. Terus lagi ada usulan, kenapa Kiai Syarifuddin Tegal dilaporkan oleh Ansor Surabaya? Ya memang saya berada di tengah saja, karena beliau juga saudara saya. Dan Ansor Jatim ini kurang literasinya. Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf itu melarang, ya, menghina sholawat badar, sholatullah, sholatullah, apa dilarang, haram. Ya, Anda diam saja. Ya, terus melarang semua pemuda-pemudi Islam untuk mengikuti Banser Ansor, itu haram. Anda diam saja. Gus Dur dihina, buta mata hati, buta mata, buta hatinya. Sejuta Gus Dur akan saya lawan. Anda diam saja. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, nol, bodoh itu, duriannya bodoh semua. Faisal Assegaf dengan diam saja. Coba adil apa enggak itu loh. Ini kan saudara saya sendiri, orang Surabaya, bodoh Surabaya ini. Kok bisa itu loh? Ya, ya benar, Romo Kiai Haji Miftahul Ahyar, saya menghormati beliau sebagai orang tua. Saya menghormati, tetapi jika ada kesalahan ya kita ingatkan. Cuma memang pada waktu Kiai Syarifuddin Tegal menyampaikan agak sedikit ya keras gitu loh ya. Kan orang kan karakternya macam-macam, karakter Tegal kan seperti itu ya, beda dengan Surabaya. Kalau saya mengingatkan Kiai Miftahul Ahyar kan dengan cara yang santun dan gitu ya, macam-macam orang kan. Jadi kalau memang mau diproses ke jalur hukum, jenengan tetap kalah. Jangan coba-coba menggali kuburan sendiri. Itu loh. Karena apa? Beliau tidak mengatasnamakan sebagai pendiri PWI-LS. Jenengan langsung mengkritik kepada panitia yang waktu datang ke Masjid Kembang Kuning, Masjid Rahmat kemarin itu. Saya nggak datang pada waktu itu karena ada kepentingan lain. Jadi gitu Kang Mas, Dek, Ketua Ansor Surabaya, literasimu tambah lagi supaya sedikit tercerdaskan, tercerahkan gitu loh. Datang ke tempat saya, belajar bersama di sini. Ya kayak gini loh, kitab-kitab, ya. Ini orang-orang NU semua. Lebih banyak kultur NU daripada struktur NU. Jangan menghina kultur NU. Literasi, referensi datanya lebih akurat. Dan jenengan kok malah membela Muhyiddin, bagaimana? Jadi adil lah, berlaku adil lah. Jangan begitu. Kalau memang mengingatkan ya jangan mengancam-ngancam akan proses itu. Kamu itu siapa itu loh. Kamu itu siapa? Udah di ketua Ansor aja lagak kayak Ndoro. Ya, itu jadi jangan begitu, ya. Tabayun dulu, jangan mengancam dengan surat seakan-akan kamu bisa memiliki segalanya, menguasai semuanya. Nggak ada sekarang ini, ya. Zamannya sudah beda. Nih. Dari Pak Roni Fatahillah, ngaku cucu Nabi tanpa bisa membuktikan, seharusnya malu gak ketulungan. Nggih, al haya'u minal iman. Gak punya rasa malu. Di dalam tubuh saya, walaupun bentuknya seperti setan, seperti iblis, itu cucu Nabi. Saya, ya ini kan Nobel Al-Ghidabrus itu ya. Saya ini, kan orang mengenal semakin saya cucu Nabi ya. Bahkan saya dipijit oleh kiai memijit cucu Nabi. Ya, saya ini cucu Nabi. Nggak malu. Nggak malu. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Ya seperti tipe-tipe Ansor, seperti yang ngirim surat protes ke Kiai Syarifuddin Tegal itu. Jadi ini peringatan, saling menasehati. Kalau mau tabayun nggak usah melalui surat, ya.
Ya sama seperti saya menyampaikan kepada Gus Azaim Maksum Lasem, jangan melarang masyarakat atau umat Islam Lasem Rembang untuk cerdas. Nggak bisa ngelarang-ngelarang seperti itu. Justru Anda malah akan ditertawakan oleh mereka. Santri-santri semua itu harus cerdas. Sarang pun harus begitu. Sarang Rembang. Jangan mengikuti himbauan Gus Najih saja. Gitu. Jadi Rembang, Jawa Tengah itu sudah mulai ada PWLS. Oleh sebab itu semuanya, ayo bangkit bersama. Tidak melawan personal, tapi melawan kemungkaran. Gitu, gitu. Desa Tani Kultural sedang berjuang meluruskan sejarah. Banser malah sibuk nanam padi. Nah, nanam padi itu enggak apa-apa, gitu. Ada manfaatnya. Itu nanam kebencian itu loh. Kita ini membantu struktural NU, merebut kembali Jatman, ya kan? Meluruskan Jatma Aswaja. Itu siapa? Jenengan berani itu? Enggak berani. Pasti akan kena teguran dari atasan, ya kan? Organisasi seperti itu. Oleh sebab itu banyak kiai-kiai yang kultur saja. Kalau struktur itu pasti begitu, terbatas, nggak bisa bebas. Begitu, Mister Gareng, ceramah Habib di Tarim jangan belajar, nggak usah belajar, cukup jaga hati saja, bla bla bla. Ganggang jalan kota Tarim adalah guru, bla bla bla, sampai akhir jadi mereka ingin semua kibin bodoh. Tidak ingin bangsa Indonesia ini mampu menikmati sumber daya alamnya. Karena dibodohkan, ditancapkan chip memori pembodohan dalam hati dan pikirannya. Kita ini diperlakukan seperti itu. Doktrin-doktrin Habib, fatwa Utsman bin Yahya, mufti Belanda yang menemukan surat nikah. Kira STNK, barang ngono ya percaya. Terus kiai diam saja. Gus Azaim Maksum diam saja, malah membela mereka. Silahkan bodoh semua se-Indonesia Raya. Silahkan, sudah rusak semua sejarah Indonesia. Ya, ayo, Dek, Ketua Ansor Banser Surabaya, ayo. Kalau saya ngaji yang awal ya Ansor Banser, gitu. Jadi tugasnya Ansor atau Banser itu mengawal kiai, tidak hanya kiai struktural saja, ya kiai kultur juga. Jadi jangan khianati, ya, bakti daripada kawan-kawan kita yang ada di Banser. Banser dihina-hina kayak gitu, jangan malah tambah membela yang menghina itu bagaimana? Coba dipikir bersama. Atau Ilah Hikam hadir nyimak kiai nggih. Kayak seperti Prof Hikam ya. Nggih, namanya pengarang kitab Al Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Berikutnya Pak Sugianto, GP Ansor dikuasai Habib Tarim. Semoga saja tidak Pak Sugianto. Kita menyadarkan mereka. Pak Masud nyimak kiai berkas lo, siap. Pak Marjono Rio, doktrin agama tanpa akal agar bodoh mudah terperdaya. Menjajah itu nggak perlu dengan senjata fisik seperti perang India Pakistan. Enggak. Dengan digelontor kitab-kitab khurafat aja masa Indonesia ini wis kewalahan menghadapinya itu. Ya. Dikasih cerita-cerita, ya Allah ya Kudus sahilana alaina fulus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus, ya Allah ya Kudus sahil alaina fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah Al-Aidrus. Males kerja, kepengin koyo, kepengin mulya, hanya berdasarkan harapan palsu saja. Pasang foto saya surga, pasang foto saya. Ini begitu nggih. Pak Yoko Indrianto Sukoharjo Jateng nyimak hadir nggih. Pak Lencai Bunje nggih siap. Pak Yuli 71 Pulau Jawa milik Bintu Tarim. Nah, reorganisasi pengurus pusat nggih sudah kita perjuangkan itu nggih Pak Perwadi nggih. Terus berikutnya ini kan saya baca langsung yang Ibu Siti Nur Apipah. Mereka berkata pewaris Nabi, tapi tak mampu warisi sikap jujurnya. Nggih, sidik amanah tabligh fatonah. Sidik jujur. Jujur terhadap orang lain dan diri sendiri. Jangan hanya jujur ketika ceramah di hadapan umat. Wah, macak suci, kan gitu ya nggih. Macak suci, terus tiba-tiba yang melanggar dewi, jarkoni, seujar tapi ra iso nglakoni. Apakah ini banyak terjadi di kalangan Madura sana ya? Kan Gus Saiful Bari? Ya, ada. Ada nggih, ada gitu ya. Jadi
ternyata di mana-mana ya. Rata itu. Tidak hanya Jawa, Sunda, Sumatera, Kalimantan sana malah nemen. Kawan-kawan kami yang dari Kalsel itu wah, kesini gimana? Ya wes simaklah kami melalui media ini nggih. Jadi Bu Nur Apipah nggih, Nur Apipah, Nur Afifah hasilnya begitu, tapi kan ini tulisan kita ya Fa jadi Pai. Rahmaudi Udi Kipin Kibinah nggih Muhibin. Pada gak sadar tauhidnya dibelokkan secara halus. Nggih Pak Tudinus lah ini, Pak Tudinus ini paling berani nih. Monggo disimak dan di-subscribe, di-share ya. Channelnya Pak Tudinus. Utsman bin Yahya juga yang menemukan surat hutang alias kasbon di warung. Lawang Utsman bin Yahya itu meninggal tahun 1913 ya, Indonesia durung ono. Katanya yang mengusulkan ya semua diklaim lah. Diklaim. Nanti jembatan Suramadu itu yang memberi instruksi dan gambar konstruksi sekaligus mengizini yaitu Habib nanti. Ya. Semuanya diklaim. Bukan besi-besinya yang hilang atas jasanya Habib tidak, tapi kalau baik, bagus, hebat itu diakui semuanya. Ya termasuk pesawat terbang itu nanti. Penemunya ya dari Habaib. Jadi semuanya nanti Tugu Monas itu nanti suatu saat juga dirubah. Ya, Tugu Pahlawan Surabaya itu juga ya Ba'alawi nantinya. Ya karena memang Rasulullah itu setiap malam itu tawaf di Surabaya. Tawaf di Surabaya, ya, Surabaya Selatan, kadang yang muter, Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Pusat, Surabaya Timur. Jadi itu kata mereka seperti itu. Terus kita percaya, ngedabrus mereka, ya ketinggalan zaman kita, ketinggalan zamannya kayak ngene kok sih percaya ya. Pak Ahmad Gunawan, semakin dilarang semakin terbongkar kepalsuan para Habib. Santri cerdas akan bertanya dan cari data dan fakta. Nggih, Pak Ahmad Gunawan. Jenengan Gus Saiful Bahri, kalau jenengan misalkan dilarang untuk tidak percaya terhadap ucapannya Habaib tentang doktrin-doktrin yang melanggar ajaran agama kita. Terus jenengan bagaimana menurut panjenengan? Apa percaya dan taslim begitu saja? Ya nggak percaya sih. Cuman ya itu tadi dikerjakan dulu gimana kan gitu. Nah kalau bukan ajarannya masa kita mau nurutin ajaran itu, mau ngikutin ajaran kayak gitu. Terus misalkan jenengan dikasih informasi STNK, jenengan kan punya STNK sepeda motor, mobil punya sertifikat tanah itu dulunya itu jasanya Habaib. Jenengan percaya apa enggak? Nah ya harus begini, ini ciri santri-santri pribumi Indonesia Raya kita ini. Kritis itu, nggak gampang percaya. Harus cross check dulu gitu. Mengkritisi informasi yang diterima, nggak mudah begitu saja percaya. Terima kasih Pak Tudinus. Tadi jenengan itu surat nikahnya jenengan itu jasanya Habib. Nanti penemu kloset itu juga mungkin ya, toilet itu kemungkinan ya. Surat hutang alias kasbon di warung. Pak Roni Effendi, saya kalau ya. Alhamdulillah doa panjenengan. Pak Ahmad Gunawan sudah. Pak Marjono Rio, tafakuran kecerdasan akal spiritual. Pak Marjono Rio, jenengan termasuk olah spiritual sudah di level ya cukup dewasa. Sudah pensiun kan. Gambarnya jenengan kok sudah sepuh kayak saya gitu. Antum baik. Gus-gus dan kiai-kiai pembela Habib menawarkan pembodohan dengan dalil husnudzon. Nggih Pak antum wae. Tapi alhamdulillah Laura Ismail Al-Khalili ya. Nduriyahnya Mbah Khalil Bangkalan. Ke atasnya sampai Said Ainul Yakin Mbah Sunan Giri sudah mulai kritis, mengkritisi dan menasehati Habib-habib agar mau ya dinasehati gitu oleh kiai-kiai. Alhamdulillah, matur suwun, matur sekelangkung Laura Ismail Al-Khalili, walaupun jenengan dinikahkan di hadapan Habib Umar bin Hafid Tarim Darul Mustafa sana, ya tetap jenengan harus, kalau salah ya salah, bener ya bener itu. Istri jenengan dari sana ya, asli kan. Saya melihat waktu nikah jenengan itu, saya melihat itu. Jenengan masih imut-imut pada waktu itu. Sekarang kan ya harus
Ayo membela kebenaran, bukan membela personal orang. Kalau saya salah ya salahkan. Jadi begitu nggih Pak Antum Baik. Gus itu harus jangan menjadi membela habaib. Mau salah kok dibela. Sebuah diksi manusia yang merendahkan ilmu dan akal yang telah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita dikasih oleh Allah anugerah akal sehat kok malah ditutupi, nggak diaktifno gitu loh. Diserahkan sepenuhnya, kepala kita sujud di hadapan di bawah kaki mereka. Ya gimana ini? Ini namanya orang yang bersyukur. Pak Huda Lufiais di Malang sebagian ponpes fanatik ke Habib. Nggih, semoga saja mulai tercerahkan nggih. Nggih, Pak Huda Lufiais. Mr. Gareng, Kang TN, payung puter Kang TN. TN siapa ya? Kang TN. TN itu siapa ya? Apa Teungku Iqbal Johar apa? Payung muter kan nggih ke HPIB kan bisa menciptakan payung bisa muter itu termasuk teknologi paling canggih masuk nggih. Pecinta rasa ala Idrus suka elus yang mulus-mulus mirip Paulus. Bukan yang itu loh diajarkan oleh Habib Idrus itu kan untuk ada komentar panjenengan di awal-awal ini, mohon maaf nggih. Masih belum saya buka. Pak Nuryanto 1234 salam takdim Yai, apakah saged kepanggih Yai saking Tambak Romo Kiai Ahmad Nuryanto? Saged. Tambak Romo Pati kan? Oh saya itu paham Tambak Romo itu dekatnya Kayen itu kan ya. Tambak Romo itu kecamatan sendiri ya. Kalau dari barat itu sebelah selatan lah ya, Sukolilo, Kayen, Tambak Romo ya. Terus Pucak Wangi ya. Terus ya Winong ya itu nggih monggo di Tambak Romo itu masih banyak muhibin nggih. Kalau kepingin temu saya bisa lewat handphone saja. Ngundang saya untuk ceramah acara pengajian di mana nggak perlu sowan dulu ke tempat saya, sekarang sudah ada WA, sepenting sudah positif ya si digunggukan ucapannya tulisannya kan gitu nggih. Jadi sekarang itu zamannya berbeda. Langsung enak pengajian hari ini jam sekian di tempat ini ya bisa oke, insya Allah siap lah kami akan mendatangi panjenengan. Yang penting namanya tamu harus dijamin keamanan nggih. Jadi dari Pak Nuryanto 1234 di Tambak Romo nggih. Salam takdim balik untuk panjenengan sekeluarga Pak Nuryanto 1234 Tambak Romo nggih. Aslinya Tambah Kromo aslinya, bukan Tambak Romo. Tambah Kromo ya, karena di Tambak Romo itu ada istrinya Ki Ageng Ngerang. Di situ kan ada makamnya Nyi Ageng Ngerang kan nggih. Aisyah Umi, niki Ahmad dari Eromoko Wonogiri terus Kiai bukan jongos-jongos PKI tadi nggih. Alhamdulillah. Itu nggih. Nggih, Ibu Aisyah Umi. Berikutnya saya akan membacakan tulisan panjenengan yang di awal tadi. Pak Gavi nomor kali Romo Yai. Assalamualaikum. Nomor ya, kemarin sudah kami sebarkan nomornya. Santri Goib PCNU dan Ansor Surabaya melaporkan Yai Sarip ke polisi. Waktu Faisal Asgaf menghina NU dan Yai Hashim, lu kemana? Loh, gini loh. Pak Santri Goib mengingatkan, Dik, Ansor Surabaya, ayo pulang literasi kalau. Pak Nur Hadi siap mengikuti live streaming nggih, siap nggih. Yuli 71. Assalamualaikum Pak Nur ya. Salam sehat selalu nggih, sami-sami jenengan juga sehat. Servis elektronik. Assalamualaikum Pak Nur Salam. Kuningan siap hadir di live. Ikut ngaos semoga Allah amin matur suwun. Pak Jai, pantaskah Bang Rumel dikatakan seorang peneliti, Pak Kiai? Karena memanipulasi data dan mohon dikaji juga kitab Risalatul Muawanah dan Bughiyatul Mustarsyidin yang katanya dibanggakan para muhibin nggih. Kalau Dek Rumel itu matruk ditinggalkan saja ya, nggak bidangnya tapi dipaksa menjadi bidangnya. Kalau peneliti betul ya kayak gini ini, tapi nanti kalau Gus Rumel mau minta ini gimana Gus? Nggak usah Gus ya? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Jadi nggak boleh Gus ya, jadi Gus Rumel itu jangan niru-niru sama sampai kali terus yang kemarin ditangkap gara-gara nyedrani 31 anak itu nggih. Jadi kapan nanti jangan neko-neko lah nggih. Jadi orang Jeporo itu jangan sampai panjenengan semua itu terlalu muhibin kepada Habib. Jadinya kayak gitu loh. Ya. Kok malah Madura aku ngomong malah. Nggih, Pak Jai, pantaskah? Nggak pantas. Nggak pantas.